pada saat kegiatan sampai hingga selesai, Pak. Terima kasih banyak. Yang pertama-tama yang terhormat kepada tuan rumah telah memberikan kami tempat sehingga bisa terlaksana acara yang kita inginkan bersama. Kemudian yang punya kios juga atau R2, terima kasih banyak juga, Pak. Mungkin sama saja orangnya. Terima kasih tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh agama, serta Bapak dan Ibu yang serta hadir pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk hadirnya, Pak. Ya, kemudian ada beberapa yang mau saya sampaikan sebelumnya supaya kita saling mengenal, Pak. Yang pertama, alangkah bagusnya kalau kami memperkenalkan diri dulu. Mungkin teman saya tadi cuma saya yang diperkenalkan, teman-teman yang lainnya tidak diperkenalkan, Pak ya. Jadi perkenalkan, Pak, nama saya Mirsal, asal saya dari Sulawesi, khususnya di daerah Luwu Raya atau Palopo. Sempat ada dari Sulawesi, Pak, bisa dikenal di sana, Pak ya. Wilayah tugas saya mulai dari Berau sampai daerah Nunukan, itu wilayah kerja saya. Kemudian di beberapa kabupaten dari perusahaan kami telah memberikan untuk teman-teman ditempatkan wilayah, contohnya di daerah Berau sini ada namanya Pak Ilham. Ya, Pak Ilham ini ditugaskan untuk mengcover wilayah Berau. Kemudian di daerah Tanjung Selor dan sekitarnya ada namanya Pak Ari yang ada di belakang itu. Kemudian di daerah Tarakan Pak Adit, dia mengcover wilayah Tarakan. Dan kami masih butuhkan 2 orang lagi, Pak, itu di daerah Nunukan dengan Tali Sayang atau Malino. Itu kami butuhkan 2, Pak. Ya, sempat ada keluarganya yang mau kerja, silahkan masukkan saja nanti surat lamaran kerjanya untuk laki-laki, Pak ya, kalau perempuan nggak bisa. Ya, seperti itu. Kemudian untuk mengenai profil perusahaan kami, mungkin Bapak dan Ibu mau bertanya bahwa sebetulnya ini dari mana semuanya ini, ada apa, ada kegiatan apa, Pak ya, supaya kita lebih tahu. Ya, jadi kami dari perusahaan DGW atau PT Dharma Gunawibawa. Jadi perusahaan DGW ini bergerak di bidang pestisida, Bapak dan Ibu sekalian, yang didirikan pada tahun 2001 didirikan dan mengeluarkan produk pertama pada tahun 2002 yaitu Supremo. Ya, ada yang pernah pakai Supremo, Bapak, Ibu? Ya, bagaimana hasilnya, Pak? Iya, terima kasih banyak, Pak, yang telah menggunakan produk Supremo. Dan dulu-dulunya kami juga punya produk yang namanya 505. Ada yang pernah pakai, Pak? 505 yang untuk coklat itu, untuk kakao. Biasa ada juga, ada yang belum. Jadi dulunya itu produk kami yang masih ilegal, karena tidak ada kita punya anak cabang di Indonesia. Karena induk perusahaan kami, Pak, di Malaysia, namanya Hexstar Chemical BHD Malaysia. Ya, dan tahun 2001 baru buka anak cabang di Indonesia namanya DGW, seperti itu, Pak. Dan sampai sekarang beberapa produk yang di hadapannya Bapak-bapak sekalian itu sudah diterima di pasaran sebagian. Ya, seperti itu. Kemudian, Pak, saya meminta waktu sekitar 30 menit hingga selesai. Setuju tidak, Pak? Terima kasih banyak, luar biasa antusiasnya. Kenapa saya selalu bersyukur masuk di sini? Karena ketiga kalinya ini kami bikin kegiatan, 2 kali di sawah, di lahan di sana, antusias Bapak dan Ibu luar biasa. Ketika ada kegiatan seperti ini, kemudian Bapak dan Ibu antusiasnya luar biasa, berarti kita ingin berhasil bersama. Betul tidak, Pak? Ya, seperti itu. Dan apa sih tujuan kami datang di sini, Pak? Bukan cuma untuk menjual, Pak ya. Jangan sampai Ibu dan Bapak sekalian bahwa mau menjual itu namanya sales sama-sama. Tapi tidak, Pak, kami dulu memberikan edukasi tentang bagaimana cara menggunakan produk kami, seperti apa di lapangan, takarannya seperti apa. Kalau misalkan Ibu tertarik dengan produk kami, silahkan dipenjualnya. Bukan kami, Pak ya, kami bukan penjual racun. Kami hanya di lapangan untuk memberikan informasi tentang bagaimana cara penggunaan pestisida, Pak. Seperti itu saja. Kalau untuk mengenai pembelanjaan produknya, bisa kita bekerja sama dengan Pak Baharudin, ya. Seperti itu, Pak ya. Nah, jadi tujuan kami hadir di sini, Pak, itu untuk memberikan informasi, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, beberapa hari atau satu minggu yang lalu, bahkan 2 minggu yang lalu, kami sudah bikin kegiatan di sawahnya Bapak.
itu pertemuan juga kecil-kecilan, nggak seperti ini. Kemudian yang kedua spray massal itu ke petaninya secara gratis dan semprotkan di lahannya masing-masing. Nah, yang kemarin itu Pak, bagaimana hasilnya? Nanti kita tanyakan Ilham seperti apa, supaya kita tahu loh kekurangannya produk kami seperti apa. Ketika kami tahu kekurangannya produk kami di petani, kami akan sampaikan kembali ke perusahaan kami bahwa inilah kekurangannya Pak, bisa tidak ditambah seperti ini kemauannya petani seperti itu Pak ya. Minta tolong sarannya Pak ketika ada produk kami yang masih kurang Pak ya. Ya seperti itu. Kemudian Pak, mungkin alangkah bagusnya kalau saya lanjut saja. Kalau di sini sudah mulai ada yang panen Pak ya, ada yang belum, ada yang sudah, ada yang belum. Jadi untuk pertanyaan saya, apakah kita mau bahas mulai dari vegetatifnya atau langsung generatifnya, atau mulai dari pertumbuhannya, atau pada saat musim sekarang Pak, atau sekarang saja? Mulai pertumbuhannya. Iya, tapi kalau mulai pertumbuhannya Pak, mungkin saya minta waktu tak agak lebih sedikit. Agak dipangkas saja Pak ya. Iya. Jadi seperti ini Pak, tanaman padi itu adalah tanaman yang tidak membutuhkan air Pak ya. Ada tanaman yang tidak membutuhkan air dan sangat juga membutuhkan air, yang dimana itu contohnya adalah padi gunung. Nah itu tidak terlalu membutuhkan air. Tetapi yang membutuhkan air itu seperti di lahan kita di sini, yang di daerah yang kemarin seperti itu yang membutuhkan air, tetapi bukan tanaman air Pak ya. Seperti itu, jangan sampai ada tanamannya mulai ditanam padinya, bahkan sampai mau panen masih ada airnya, jangan Pak. Itu menghambat keluarnya buah. Iya, karena tidak ada yang namanya proses generatif atau pembuahan, itu hanya vegetatif saja, pertumbuhan terus Pak ya. Seperti itu. Jadi kalau untuk di sini, apakah di sini tanam pindah atau tabela atau pipa? Ada yang pipa, ada yang tanam pindah, ada yang tanam benih langsung. Iya. Ya, semua ada Pak ya. Mudah-mudahan tidak ada hakika. Iya. Kalau di Sulawesi ada namanya hakika Pak. Hakika itu hambur kiri kanan, dihambur saja. Ya, ada di Sulawesi, ada kan di sini? Ya. Kalau saya Pak disarankan jangan menggunakan yang seperti itu. Ya, kenapa demikian saya melarang yang seperti itu Pak? Karena tanaman itu harus butuhkan juga yang namanya ruangan Pak ya. Kalau terlalu sempit, tanaman itu akan kecil juga, akan kerdil, tidak bisa pertumbuhannya. Contohnya saya kasih perumpamaan, ketika kita di dalam satu kamar ini hanya butuhkan 5 orang Pak. Nah sedangkan kita masuk di kamar itu ada 7 orang, berarti sudah lebih 2 orang. Ya, ketika sudah lebih 2 orang, apa yang menimbulkan Pak? Pernapasan, sesak Pak ya. Kemudian ketika dikasih makanan, itu kurang juga, begitu pun dengan tanaman. Ya. Selain itu kalau di tanaman Pak, sinar matahari juga harus masuk ke sela-selanya Pak, sela-sela tanaman. Ya. Jangan seperti Sulawesi Pak. Katanya apa ya? Kalau misalkan ada tanahnya kelihatan agak dia merasa ini masih bisa, ini sayang tanahnya. Iya, sayang sekali katanya, harus dipenuhi supaya banyak buahnya keluar, banyak didapat. Itu tidak seperti itu Pak. Iya, kalau berbicara kita teorinya tidak seperti itu. Iya, kalau berbicara teorinya itu kadang ada yang pakai 2:1, itu yang lebih bagus lagi. Ada juga lebih dari situ. Cuman kadang-kala juga petani atau bapak dan ibu sekalian sayang sekali tanahnya. Gitu. Katanya banyak rumputnya kalau naik. Cuman paling berbahaya kalau kita jahit tanah, namanya tikus. Saya angkat tangan kalau masalah tikus Pak. Kalau misalkan selain dari tikus kami masih ada obatnya, itu masih bisa. Tapi kalau tikus sudah tidak ada obatnya Pak ya. Seperti itu. Kemudian untuk masalah pertumbuhan, jadi kita ke rumputnya saja, saya pangkas sedikit. Jadi kalau untuk pada saat tanam pindah atau pipa atau tabela, umur berapa kita pakai yang namanya herbisida, racun rumput? Iya, ya ada yang 1 bulan, ada yang setengah bulan, tergantung dari waktunya Pak ya. Jadi saya jelaskan, ini saya jelaskan teori dengan fakta yang saya lakukan di lapangan Pak ya. Ini saya sanggup pautkan dengan teorinya dengan fakta yang dilakukan. Ketika tanam pindah itu umur 7 sampai 10 hari itu penggunaan yang namanya herbisida atau racun rumput
atau racun seri Pak. Pak ya, itu. Jadi tanam pindah itu umur 5 hari 7 sampai 10 itu penggunaan racun rumput. Iya, melewati dari situ cak 55 nih Pak, tangan saja atau arit yang pakai. Ya, kenapa kita harus mulai dari umur kecil kita punya tanaman padi disemprot supaya rumputnya juga masih kecil, masih benihnya. Ya, ketika sudah tumbuh besar, sudah tidak ada racun rumput yang bisa mengendalikan. Ya, contohnya yang mana kami punya Pak? Ini Salvator. Ini banyak juga dijual samanya. Ya, termasuk yang dijual Bapak juga di sebelah ada. Namanya Sarandi. Apa kan saya tahu itu Sarandi mungkin? Saranki kah? Ya itulah saja. Yang penting saya tahunya itu Pak. Kalau kami punya yang namanya Salvator, ya seperti yang disebutkan dengan beliau di belakang Pak, seperti itu. Nah, ketika racun rumput seperti ini kita pakai umur 1 bulan tidak ada gunanya Pak. Kenapa tidak ada gunanya? Karena racun rumput ini hanya untuk membunuh biji, Pak ya, bibitnya. Ya. Sedangkan kalau sudah tumbuh sudah tidak mampu dia. Ya. Otomatis siapa yang rugi Pak? Bapak dan Ibu sekalian. Karena sudah bukan waktunya kita pakai, hanya mengeluarkan uang saja, uang dan tidak ada hasilnya. Pak ya, seperti itu. Ya, lebih baik kita kupas betul-betul supaya kita lebih bagus juga pakai, pada sembarang pakai saja. Ya, seperti itu. Kalau Salvator, sejenis Salvator kita pakai itu umur mulai dari 4 hari, 5 hari kalau tanam pindah sampai 10 hari. Itu aturan atau teorinya dari PPL, Pak ya. Itu. Faktanya di lapangan kami menggunakan produk ini, sampelnya ke petani sama dengan teori dengan faktanya. Harus itu. Melebihi dari itu, 3 helai daun ke atas sudah tidak mempan yang namanya produk yang seperti ini. Pak, seperti itu dia. Itu. Nah, dan racun seperti ini pun Pak, bukan racun ini yang membunuh rumputnya. Ya, ketika kita berpikiran, saya mau beli racun itu supaya membunuh rumputnya, tidak. Harus ada yang namanya apa Pak? Selain dari ini Pak, harus ada namanya apa Pak? Harus ada namanya air. Iya. 3 hari setelah penyemprotan ini tidak ada airnya, kita juga rugi. Iya. Kalau namanya racun rumput, dia cuma hanya melemahkan rumput tersebut. Iya. Selebihnya air yang mengendalikan. Bayang. Jadi 3 hari setelah pakai yang namanya racun begini harus dikasih masuki air. Setelah itu biarkan Pak sampai mati rumputnya. Tetapi kalau sudah disemprot seperti ini, tidak ada air, tetap tumbuh kembali. Bayang. Silakan. Betul sedikit. Bagaimana kalau pemakaiannya di gunung? Kan tidak ada air. Pertanyaan yang luar biasa. Bagaimana kalau di gunung? Kalau di gunung ini tidak bisa dia. Nah, ini di gunung tidak bisa. Tetapi ada namanya 24D. Kalau 24D itu Pak, dia mengendalikan Pak seperti itu. Nah, tetapi padinya ikut loyo juga. Tapi setelah loyo dikasih pupuk baru naik mati rumputnya. Itu ada juga. Pak ya, seperti itu. Jadi penggunaan Salvator untuk di sawah yang ada airnya itu dalam 1 bungkus 25 gram itu 3 tangki. Pak ya, 1 bungkus begini 3 tangki. Ini untuk bibit saja, untuk benih. Sama dengan kalau kita mau menyemprot di kebun. Ketika kita mau menyemprot di kebun, harus juga pakai yang seperti ini. Kenapa harus semprot seperti ini Pak? Kadangkala kita semprot mati, tidak lama kemudian 1 bahkan 1 bulan muncul lagi rumput baru. Tidak ada airnya masalahnya ini bro. Ya. Tidak ada airnya. Ya, jadi dengarkan dulu Pak ya. Saya maksud tadi itu di kebun Pak ya. Ketika racun rumput yang di kebun, contohnya Supremo, mau disemprotkan juga itu bisa dicampur juga seperti ini. Pak ya, ketika disemprotkan pakai Supremo misalkan, pakai Supremo semprot pakai Supremo, mati, tumbuh lagi rumput baru. Itu biji rumput yang baru naik Pak. Makanya harus dicampur seperti ini. Ya. Kalau untuk yang disebutkan tadi Bapak, kami punya abolisi. Abolisi disemprotkan. Kalau begini tidak bisa dia. Pak ya, abolisi itu 2,4D. Ya. Atau biasanya dia bilang orang, saya sebut saja DMA. Seperti itu dia. Jelas Pak?
Ya. Nah, kemudian 3 helai daun ke atas sudah bukan lagi ini Pak, sudah tidak bisa lihat. Nah, kami punya produk lagi yang namanya Avatar. Ya. Ada kami punya produk Avatar, mungkin tidak ada di sini. Itu Avatar itu Pak, dia mengendalikan rumput 3 helai daun ke atas. Ya. Penggunaannya itu sampai dengan umur 15 hari. Ya, lewat dari itu sudah tidak bisa Pak. Ya. Jadi jangan, kalau bisa jangan mau lambat menggunakan racun rumput di tanaman padi yang ada airnya, Pak ya. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Pak? Ya? Ada yang mau ditanyakan? Yang di gunung katanya Pak. Kenapa di gunung? Racun rumput di gunung. Untuk padi gunung. Iya, padi gunung. Kalau padi gunung kita pakai yang sejenis tadi 24D Pak. Ya, semprotkan saja. Kalau yang 24D itu memang loyo tanaman padi cuma tidak mati. Itu. Kalau rumput mati dia. Ya, seperti itu. Ya. Umur padi berapa hari kalau di gunung? Umur padi kalau di gunung itu harus lebih lama lagi dia. Contohnya 1 bulan. Beda dengan kalau rumput di sawah. Ya. Kalau di gunung kan tidak ada ji air. Pak, tidak ada air, ditunggu datangnya kapannya lagi. Nah, kalau di sawah harus betul-betul karena memang dia cepat terendam air. Ya, seperti itu Pak. Jelas? Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan Pak sebelum saya lanjut? Ya. Ketika tadi setelah 10 hari setelah penyemprotan racun rumput Pak, umur 15 hari ada 2 lagi dipakai. Mana yang ada 2 umur 15 hari? Yang pertama harus penyemprotan racun hama. Tadi kan rumput Pak ya. Yang kedua adalah racun hamanya. Jadi umur 15 hari itu penyemprotan racun hama. Jadi tadi 5 sampai 10 hari itu racun rumput. Nah, kemudian umur 15 hari itu ada 2. Yang pertama adalah racun hamanya. Nah, yang kedua pupuk pertama. Gitu. Jelas Pak? Iya. Kenapa kita harus menganjurkan pupuk pertama? Karena di umur masa vegetatif, umur 15 hari, disitulah tempatnya keluar anakan padinya bapak-bapak. Melewati dari itu sudah tidak bisa lagi Pak. Ya, itu pupuk pertama. Nah, mungkin ada yang bertanya, untuk pupuk pertama Pak berapa hari batasnya? Ya, pemupukan pertama berapa hari batasnya? Mulai dari 15 sampai 18 hari, hanya 3 hari waktunya Pak. Kalau untuk anakan. Pak ya, jelas Pak? Nah, kemudian setelah pemupukan atau sebelum pemupukan harus menggunakan yang namanya racun hama, semprot racun hama Pak. Ya. Kalau di sini ada tidak yang namanya penggeret batang? Iya. Tempatnya sawah di sini. Nah, ternyata sudah banyak Pak ya. Nah, penggeret batang itu hampir semua bahkan se-Indonesia yang tanam padi tidak pernah yang namanya absen seperti itu Pak. Pasti ada. Cuman bagaimana cara kita untuk mengatasinya supaya tidak banyak. Ya. Tetapi kalau mau sempurna bawah dihilangkan itu tidak mungkin. Tidak bisa dia. Iya, seperti itu Pak. Jadi untuk caranya Pak, kenapa harus penyemprotan umur 15 hari? Apalagi yang namanya tanam pindah. Tanam pindah itu ada memang bibit telur hama tadi bahkan baru dipindahkan ke lahan tak. Gitu. Tanam pindah ini Pak ya, saya berbicara dulu tanam pindah. Tanam pindah itu ketika mau dipindahkan harus disemprot dulu. Iya, harus disemprot dulu di lahan pembibitannya baru dipindahkan. Iya. 3 hari sebelum dipindahkan semprot Pak. Pak ya. Kemudian umur 15 hari di lahan semprot lagi. Kenapa demikian? Karena satu kupu-kupu Pak menghasilkan 150 butir telur hama. Pak ya. Jadi kalau ada orang Bugis, seti kupu-kupu Pak 150 telona. Ya, seperti itu. Pak ya, Siti Wiro satu saja Pak, satu kupu-kupu. Ya. Jadi seperti apa itu Pak? Makanya banyak di lahan tak buahnya putih. Mungkin pada saat keluar buah putih baru kita semprot. Betul tidak Pak? Jadi kalau mulai sekarang atau musim depan tanam berikutnya jangan di situ di tempat disemprot Pak. Karena bukan tempat sasarannya di situ. Jadi kita
siklus hidupnya dulu kita tempati. Jadi penggerak batang itu dia adalah siklus hidup yang paling sempurna. Pertama adalah induknya. Induknya itu adalah kupu-kupu. Kemudian bertelur 150 telurnya. Setelah bertelur Pak 150 3 sampai 4 hari menetas menjadi yang namanya larva. Pak ya. Ya, setelah menjadi larva atau ulat-ulat kecil, biasa ada ulat-ulat kecil itu. Setelah menetas itu Pak menjadi lagi ulat besar. Setelah menjadi ulat besar Pak itu sudah di dalam batang padinya Bapak-bapak sekalian. Jadi larva itu ada rumput kan? Coba cari rumput besar ini. Ya. Ya. Contohnya ini tanaman padi Pak. Jadi kupu-kupu itu bertelur di ujung sini, di balik daun. Ya. Dia letakkan telurnya di sini Pak. Dia letakkan telurnya di sini. Setelah itu 4 hari kemudian dia menetas. Setelah menetas menjadi larva, dia bergelantungan ke bawah sini. Ya. Biasa dapat tidak ada yang kayak benang. Ya. Setelah ada yang kayak benang, itu bekas dari ulat tadi yang bergelantungan masuk ke dalam sini. Apa namanya nih Pak yang di sininya? Ya, ini ruasnya Pak ya. Di atas ruas atau di bawah ruas, disitulah tempatnya dia gorok yang namanya penggerak batang. Dia tusuk masuk. Setelah dia tusuk masuk Pak, dia besar. Pak ya, supaya lebih jelas. Ini di dalam ada namanya jaringan tanaman yang kayak gabus-gabus kecil. Nah, itu yang kayak gabus Pak, itu disebut dengan jaringan tanaman. Masuk ke dalam jaringan situ. Jadi ulat yang kecilnya tadi masuk. Setelah dia masuk ke dalam, dia tinggal di dalam, itulah yang dia makan sampai besar. Dia putus itu Pak, jaringannya tersebut. Setelah putus, menjadi lagi yang namanya kepompong. Setelah menjadi kepompong, keluar menjadi lagi kupu-kupu. Seperti itu seterusnya. Nah, kenapa tadi buahnya putih? Karena jaringan tanamannya ini sudah putus di dalam di sini. Sedangkan kegunaan jaringan tanaman itu yang menghantar makanan. Contohnya kita kasih makanan ke sini ke tanah. Kita kasih ke tanah, kemudian akar ambil. Setelah akar diserap oleh jaringan tanaman, kalau sudah terpotong Pak, apa yang serap sampai ke daun? Tidak ada Pak ya. Jadi jaringan makanannya tadi cuma sampai di sini, tidak sampai ke daun. Nah, sedangkan daunnya ini Pak, proses makanan yang kita kasih tadi baru dikirim ke semua jaringan tanaman, seluruh tanaman seperti itu. Jadi kalau tidak ada jaringan tanamannya sudah terputus, makanya keluar buah putih pada saat umur generatif. Seperti itu. Makanya saya anjurkan umur 15 hari harus disemprot hama. Jelas Pak? Ya. Kalau sudah jelas saya lanjut lagi. Racun hama lagi Pak di pasaran banyak. Kenapa saya bilang banyak? Racun hama itu ada beberapa cara kerja. Harus kita tahu juga itu. Jangan sampai cara kerja kontak kita pakai, kita semprotkan. Contohnya yang mana kontak Pak? Klengset. Pernah pakai klengset Pak? Nah, klengset itu tidak bisa mengendalikan ulat itu. Yang ulat di dalam batang di sini tadi. Karena cara kerjanya kontak. Pernah pakai dangke? Dangke tidak bisa kendalikan Pak ulat yang ada di dalam batang padi. Karena cara kerjanya kontak. Cari cara kerja yang namanya sistemik. Sistemik itu ketika kita semprotkan kena yang namanya ujung daun, ada disebut dengan mulut daun atau stomata. Aku ini Pak yasengi pori-pori Pak ya. Makanya manusia itu dilarang pada saat mandi malam. Karena kalau mandi malam biasa air itu masuk ke dalam pori-pori menjadi penyakit. Beda dengan tanaman. Kalau tanaman mulut daunnya yang dicari. Ketika kita semprotkan masuk ke dalam mulut daun sampai ke jaringan tanaman. Seperti itu Pak. Iya. Jadi kalau deras kita punya air keluar dari noselnya terus jatuh ke tanah, tidak ada yang tinggal. Siapa yang rugi? Kita sendiri. Mudah-mudahan tidak ada di sini di Sulawesi banyak. Ketika menyemprot itu deras, Pak ya. Yang dibutuhkan adalah embun, bukan derasnya dan banyaknya digunakan.
Ya, contohnya ini tanaman Pak, ada hama di situ, langsung dibuka noselnya, disemprot, mati kamu. Iya, itu tidak seperti itu cara penyemprotannya Pak. Iya, kasih berembun saja kita punya nosel, semprotkan, karena itu embunnya seperti dengan ion yang bundar-bundar itu yang terbang melengket di ujung daun, kemudian dikena yang namanya mulut daun yang serap. Tetapi kalau misalkan banyak Pak jatuh di situ, tidak ada yang tinggal, semua jatuh ke tanah. Pak ya, ketika jatuh ke tanah, otomatis netral racunnya tidak ada berfungsi Pak. Seperti itu. Jadi mulai dari sekarang kalau menyemprot hama harus berembun. Ya, seperti itu atau berkabut, Pak ya. Nah, lanjut. Nah, cara kerja yang sistemik Pak, kami punya produk yang namanya penalti. Ya, kalau kita dengar penalti Pak, kalau di dunia sepak bola 99% pasti masuk. Iya, seperti itu. Ya. Jadi kami punya produk yang namanya penalti. Kenapa kami pakai yang namanya penalti untuk penggeret batang? Karena penalti ini cara kerjanya sistemik. Ya, sistemik itu masuk ke dalam jaringan tanaman. Pak ya. Kenapa saya tidak anjurkan klenset, tidak anjurkan dangke? Karena bukan tujuannya Pak. Seperti itu. Pak ya. Nah, kemudian berbicara lagi, mungkin ada yang malu-malu mau bertanya, berapa takarannya Pak? Atau siaga Pak tutunan aseng? Berapa tutup? Pak ya? Berapa mili? Iya. Jadi kalau kita berbicara konsentrasi, berapa mil kita pakai dalam 1 liternya, Pak ya? Nah, berarti ini cukup kita pakai setengah tutup atau biasanya sedikit setengah, Pak ya? Nah, kemudian kalau berbicara 1 botol begini, berarti kita berbicara dosisnya atau jangkauannya. Contohnya 1 botol Pak berapa hektar? Nah ini cukup 1 hektar. Ini 1 botol begini cukup 1 hektar. Pakainya kalau per tangki itu 20 mili, Pak ya. Nah, kemudian keunggulan penalti ini, keunggulannya memiliki yang namanya zat PT. Apa yang disebut dengan zat PT Pak? Zat perangsang tumbuh, zat pengatur tumbuh. Jadi ketika sudah disemprotkan tanaman padita, selain mengendalikan penggeret batang, dia bisa juga menghijaukan tanaman padi. Iya, seperti itu. Bukan cuma tanaman padi juga. Ketika ada tanaman lain, ini bisa mengendalikan yang namanya rang-rang atau rera. Pak ya, rayap. Ini bisa juga. Kalau ada tanaman jagung dimakan belalang, ini bisa juga. Ya, seperti itu Pak. Kalau wereng kurang mampan dia. Bisa tapi tidak seperti kalau racunnya memang Pak. Seperti itu Pak ya. Kalau memang tidak bisa, saya bilang tidak bisa Pak. Iya. Tidak boleh kita bisa semua, tidak boleh. Karena saya bukan penjual obat Pak. Saya hanya mempromosikan. Ya, seperti itu. Sudah jelas Pak? Ya. Jadi pada saat umurnya tadi, umur 15, ya 15 hari Pak ya, Ibu sekalian. Kemudian berapa kali aplikasi dalam 1 musim? Iya, berapa kali aplikasi dalam 1 musim? Biasanya kalau di Sulawesi itu 4 sama 5 kali aplikasi. Karena kalau di Sulawesi hamanya sudah luar biasa Pak. Nah setogi Pak pacapa nih. Iya, sudah luar biasa. Karena kalau di Sulawesi bagian di daerah Enrekan, di Enrekan itu 1 bungkus tangke yang kemasan 250 gram itu 2 tangki. Iya, Pak ya, ini sekedar informasi. Nah, untuk menghindari yang namanya resistensi dan pemakaian pestisida terlalu berlebihan, kita pakai cara yang seperti ini yang saya anjurkan. Jadi ketika ada hama, Pak ya, ketika ada hama dengan tidak ada hama harus dibedakan Pak. Karena kebanyakan petani sebagian Pak enggak semua. Mulai dari kecil sampai mau panen 1 tutup terus dia pakai misalkan. Iya. Harusnya Pak tidak ada hama pakai 10 mili. Pak ya. Iya. Ada hama pakai 20 bahkan 1 tutup. Itu. Kenapa harus seperti itu? Supaya kita mengurangi yang namanya resistensi, kebal. Iya. Kalau sudah kebal, apa yang mau dipakai semprot lagi Pak? Iya, seperti itu. Pak. Cara yang kedua untuk menghindari yang namanya seperti itu kebal,
terhadap hama, kita kita cari lagi racun yang mengendalikan penggeret batang tetapi beda bahan aktif. Ya, kita rotasi. Ya, kita ganti racunnya. Contohnya penalti sudah tidak bisa kendalikan itu, cari lagi bahan aktif yang bisa kendalikan penggeret batang. Seperti itu. Jelas Pak? Ada yang mau ditanyakan di penalti sebelum saya lanjut? Masalahnya kalau hanya padi bisa ada tanaman yang lain. Bisa di tanaman yang lain Pak. Sayur. Bisa. Kayak tanaman umur panjang. Bisa juga. Di mana itu? Kayak di sahan ke kebun. Di kebun. Kalau di merica, kalau di merica bisa juga. Karena kalau di merica itu Pak, dia biasa busuk akarnya Pak ya. Itu biasa terjadi karena rayap. Itu yang pertama. Kedua adalah cuaca. Itu. Kalau misalkan kalau kita mau berbicara semua jenis tanaman di sini sampai subuh tidak bisa. Jadi sedikit-sedikit saja. Kalau misalkan penyakit kuning, layu kuning Pak, ujung daun sudah tunas mulai kuning, berarti kita cek akarnya. Berarti akarnya busuk itu. Iya. Kalau tidak tinggi kelembapan, otomatis ada virus yang masuk Pak. Seperti itu. Kalau mau berbicara panjang mengenai itu nanti kita komunikasi, ambil saja saya punya nomor Pak. Karena kalau mau dibahas semua enggak sampai-sampai Pak ya. Ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada saya lanjut. Ya, lanjut. Kemudian dangke. Ada yang pernah pakai dangke? Ya. Dangke Pak? Oh, belum pernah. Saya informasikan sedikit saja. Dangke ini tujuan utamanya mengendalikan yang namanya telur hama. Ya, tujuan utama Pak mengendalikan telur hama. Selain itu, berarti dangke punya kelebihan. Ya. Kelebihannya yang mana? Mengendalikan walang sangit. Ya. Tetapi kita buat dangke tujuan utama mengendalikan telur hama. Itu tujuan utama yang kami buat dari perusahaan. Ternyata pada saat dipakai ada walang sangit, mati juga walang sangitnya. Berarti kelebihannya Pak. Seperti itu. Untuk jauhnya sampai di situ saja. Per tangkinya cukup pakai 1-2 sendok. Kalau tidak ada hamanya, pakai 1 sendok. Ada hama, pakai 2 sendok. Ya. Dan wajib menggunakan dangke ketika penyemprotan hama. Iya. Kalau biasa di iklan itu apapun makanannya, minumannya teh botol sosro, Pak ya. Kalau ini apapun racun hamanya, campur pakai dangke. Kenapa saya anjurkan pakai dangke? Karena telur hama itu biasanya sudah menyemprot, 3 hari kemudian datang lagi, wah tambah banyak saya punya hama ini, ulatnya masih banyak. Ternyata telurnya tidak dikendalikan. Nah, kalau telur hama itu dia mempunyai yang namanya lapisan lilin yang disebut dengan tadi pailham. Jadi untuk hanya menipiskan lapisan lilin itu hanya bahan aktif metomil atau dangke. Iya, bahan kimia yang lain itu tidak bisa Pak. Seperti itu. Pak ya, jelas? Ya, karena saya singkat-singkat saja karena maunya Bapak tadi sampai panen. Pak ya? Ya, seperti itu saja. Nah, kemudian selanjutnya ketika ada ulat gerayak Pak pakai yang namanya cleanset. Ya. Kadang-kala coba kita lihat di spanduknya itu ada ulat yang seperti itu. Kalau di Sulawesi namanya ulat tentara. Ya. Kalau ulat tentara di Sulawesi pakainya cleanset. Oh ya, konsentrasinya 20 sampai 30 ml per tangki. Seperti itu, Pak. Ya. Sudah jelas, Pak? Ya, saya singkat-singkat saja. Nanti pada saat keluar buah itu baru panjang, Pak ya. Ya. Nah, kemudian untuk kupu-kupu, beda lagi juga kupu-kupunya. Ya. Kalau untuk kupu-kupu Pak, kita pakai yang namanya Colormin Plus. Ya. Tetapi ada juga mungkin ada yang biasanya dengar, Pak, ada yang saya dengar Pak, katanya kupu-kupu itu disemprot tidak disemprot tetap mati. Ya. Jadi tidak usah disemprot. Ya, pertanyaannya lagi, yang belum bertelur. Ya. Jadi kupu-kupu itu Pak, setelah bertelur 3 hari setelah menetaskan telurnya, dia langsung mati. Walaupun tidak disemprot. Ya. Tetapi yang harus diwaspadai adalah yang sebelum meletakkan telur. Makanya kita semprot pakai yang namanya Colormin Plus. Ya. Colormin Plus ini 2 bahan aktif. Jadi 2 racun yang dijadikan satu, Pak. Jadi 2 kekuatannya dijadikan satu atau 2 bahan aktif dijadikan satu.
Makanya disebut dengan klormid plus. Jadi angka plus-plusnya Pak. Ya, seperti itu Pak ya. Nah, berapa dalam satu tangkinya? Satu tangkinya itu 20 sampai 30 mil. Dia mengendalikan kubu-kubu. Jelas Pak? Ya. Tangkinya ini ada besar, ada kecil juga. Ya, tangkinya itu 16 liter biasanya. Ya, tangki 16 liter air 20 sampai 30 mil. Jadi kalau ada tangki 20, kita tambah sekitar 40 mil. Jelas Pak? Ya, sabalap ini. Ya. Ada lagi, namanya Enigma. Nah, Enigma ini kami punya produk, ini produk baru. Ya, produk baru. Ada pernah lihat ulat yang sejenis dengan ulat gerayak, tetapi kulitnya hitam tebal? Ada yang pernah Pak? Biasanya di jagung, ya, dengan di kelapa sawit. Itu. Kalau biasa kita ulat itu kalau kita kena, kulit kita dikenanya ulat itu pedis, panas. Ada yang pernah? Yang besar itu warna hitam. Ya. Kalau kena kulit itu apa pedis, panas. Nah, inilah Pak. Kalau cleanser tidak bisa dia. Ya. Jadi Enigma ampuh untuk mengendalikan ulat tersebut, namanya ulat FAW atau FAW. Ya. Ulat itu sebetulnya belum ada di Indonesia dulu, tapi pada saat 2021 baru sampai di sini. Ya. Ulat tersebut. Ya. Jadi kalau itu Pak kita kendalikan sama konsentrasinya, pakai 15 ml sampai 20 ml per 16 liter air. Itu disemprotkan. Nah, mungkin ada timbul pertanyaan. Ada Pak. Ya, silakan. Jadi tanya kalau contoh aja di dalam suatu kebun itu kan macam-macam hama. Ya. Bagaimana caranya untuk mengatasi, jangan sampai apa? Cara mengatasinya dan bagaimana caranya untuk oplosannya itu, apakah bisa atau tidak? Luar biasa. Caranya Ya. untuk itu. Dengan Bapak siapa Pak? Pak Anies Mali Pak. Iya, luar biasa pertanyaannya Pak. Contohnya di kebun saya ada beberapa hama, bukan cuma satu, ada misalkan 3 hama. Nah, sedangkan dijelaskan Bapak tadi saya lihat hanya satu produk satu hama. Tidak ada yang bahkan melebihi satu produk banyak hama. Yang dimaui petani itu Pak, ada tidak satu produk bisa mengendalikan hama? Iya, jawabannya tidak ada. Ya. Dan saya jawab nanti kita uji coba di sini. Seperti apa cara pencampurannya? Jadi saya bahas dulu baru teknik pencampurannya Pak ya. Jadi walaupun ada 5 hama, ada 5 produk kita pakai itu bisa dicampur. Iya, dengan teorinya dan fakta di lapangan. Pak ya, seperti itu. Bisa ditunggu Pak? Iya. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Karena saya balap betul ini Pak. Kalau tidak ada saya lanjut lagi. Ya. Ada kami punya Dense. Pernah ada yang pakai? Ya. Dense ini dia fungisida atau racun penyakit. Ya. Bukan cuma manusia yang punya penyakit Pak ya. Tania cuma tahu punalasa. Tanaman juga ada penyakitnya. Kalau ini biasa di tanaman padi itu kerdil, merah. Kalau misalkan apa dikasih tinggal tidak bisa mati, tidak bisa juga tumbuh. Ada pernah kejadian? Itu namanya penyakit kerdil atau penyakit merah. Nah, kalau ada yang seperti itu Pak, kita pakai Dense. Itu. Kalau ada yang biasanya ada yang bekas tikus, kalau kita mau cepat kasih naik, pakai Dense. Ya, seperti itu. Ada bekas gigitan tikus Pak, mau kasih kembali daun cepat, pakai ini. Ya. Konsentrasinya atau berapa mil per tangkinya cukup pakai 30 mil per 16 liter air. Ya, saya mau bahas spesifiknya Pak, tapi tidak bisa waktu Pak ya. Nanti berikutnya lagi. Iya, seperti itu. Yang paling anunya nanti masih ada saya punya produk. Ya. Jadi untuk yang lebih anunya lagi, saya mulai dari sini karena yang saya lihat di sini tanaman padinya sudah mulai keluar semua Pak ya. Bahkan ada yang sudah panen. Nah, untuk itu makanya saya percepat tadi yang lainnya, ini yang agak lama sedikit Pak ya. Nah, kenapa agak lama sedikit ini? Karena ini yang sangat dibutuhkan untuk saat sekarang Pak, jelas Pak ya? Pernah ada yang pakai Explore Pak? Ada.
Belum pernah. Kami belum tahu Pak. Oh, belum tahu. Ya. Ini ada dua. Ya. Satu kotak itu ada dua. Jadi saya jelaskan itu yang pertama explore-nya dulu. Nah, ini explore sama dengan tadi fungisida. Nah, tetapi kalau ini Pak untuk mengeluarkan yang namanya buah, Pak ya. Jadi pada saat sekarang kan memang untuk buah Pak, betul tidak? Ya. Jadi explore ini ada yang tahu yang namanya daun bendera atau daun sapenya? Daun bendera tanaman padi ada? Ya, betul. Daun sapi atau daun benderanya itu yang paling di luar, itu yang paling ke atas, itu namanya daun bendera. Daun bendera atau daun sapenya itu Pak, itu adalah dapurnya tanaman padi. Pak ya, saya jelaskan lagi. Daun bendera atau daun sapenya itu adalah dapur bagi tanaman padi. Ketika dapurnya tersebut atau daun sapenya tadi bercat kuning, merah atau kecoklatan, yakin dan percaya Pak, itu tidak bakalan bagus hasil kita punya gabah atau berisi. Karena itu adalah tempat proses masak memasaknya, makanan yang kita kasih tadi baru ke buah. Nah, makanya kami keluarkan produk Explore. Aplikasinya itu dia pada saat bunting atau hamil. Hamil kita punya tanaman padi, itu aplikasi pertama. Kenapa penggunaan aplikasi pertama pada saat hamil atau bunting tanaman padita? Supaya tanaman padita terjaga oleh yang namanya penyakit di daun sapenya. Jadi dia jaga terus daun sapenya sampai keluar buah. Iya, keluar buahnya atau malainya serentak keluar Pak. Kadangkala itu ada anakannya di belakang, induknya sudah duluan keluarnya. Tapi kalau kita pakai ini, dia kasih serentak keluar malainya. Seperti itu. Jadi selain dia jaga yang namanya daun sapi atau daun bendera, dia kasih serentak keluar malai. Pak ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian aplikasi yang kedua, pada saat tanaman atau malainya 70% di atas semua. Jadi ketika sudah 70% di atas semua, itu aplikasi kedua. Kenapa di aplikasi kedua pakai Explore Pak? Supaya tanaman padita bulir padita berisi mulai dari ujung sampai pangkal atau pangkal sampai ujung. Kadang biasanya itu kalau kita pabrik pecah-pecah, Pak ya, ada tidak kejadian seperti itu? Ya, patah-patah itu memang Pak dari gabahnya, ya, bukan dari pabrik. Banyak kudengar itu, pabriknya yang seperti ini Pak narusak. Padahal tidak. Iya. Iya, padahal tidak. Karena tanaman itu membutuhkan yang namanya hormon. Saya tanya ibu-ibunya, karena saya belum punya istri Pak ya. Iya, saya tanya ibu-ibunya. Ketika hamil atau lagi ngidam, pasti membutuhkan yang namanya makanan yang lebih. Betul tidak Ibu? Iya. Contohnya apa? Susu. Iya, ya ini yang lagi hamil istrinya tahu sekali. Mantap sekali nih bosku ini. Ya, itu contohnya yang disebutkan oleh teman tadi. Kenapa seperti itu? Karena tanaman atau ibu hamil itu membutuhkan yang namanya makanan yang lebih dari makanan sehari-harinya. Begitupun dengan tanaman kita atau tanaman padi. Ketika hamil dia bukan cuma butuh pupuk saja yang kita kasih. Dia butuh yang namanya hormon. Iya, perangsang Pak. Ya, supaya pada saat kita kasih makan terakhir tadi, pupuk terakhir itu bisa diserap dengan baik. Seperti itu Pak. Makanya kita gunakan Explore 2 kali aplikasi pada saat satu musim. Itu pada saat bunting yang pertama, yang kedua pada saat 70% malai keluar. Tujuannya yang pertama tadi kita gunakan, dia kasih serentak keluar, kemudian dia jaga daun bendera atau daun sapenya. Aplikasi kedua tujuannya kasih full berisi punya gabah, dan mulai dari ujung sampai pangkal ada semua kita punya buah. Kadangkala cuman ujungnya saja ada berapa malai yang ada, di bawahnya itu di pangkalnya yang dekat keluarnya buah dari batang itu tidak ada. Biasa tidak seperti itu. Nah, dan ada juga kejadian Pak, biasa di Sulawesi patah leher, ada tidak di sini? Ada? Patah leher itu, ini solusinya Pak, Explore. Itu. Pak, kenapa bisa ada seperti itu Pak, patah leher? Apakah memang buah padi saya berat atau seperti apa? Itu diakibatkan oleh
virus. Pak ya, apalagi kalau musim hujan itu paling banyak itu patah leher. Pak ya, seperti itu. Jadi ketika nanti hujan Pak, lama baru hujan lagi, panas terik matahari baru hujan, itu memicu virus ada di situ. Ketika virus melengket di situ keluar buah, dia busuk, dia punya disebut dengan leher itu, disitulah mulai dari coklat dan lama patah dia punya. Inilah tujuannya Pak, kita pakai explore. Iya. Dosisnya Pak, kita pakai atau konsentrasinya pakai 15 ml sampai 20 ml per 16 liter air. 2 kali aplikasi. Jelas Pak? Ya. Ada yang mau ditanyakan? Terakhir ini Pak, punya produk. Ada? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Ya. Apalagi tujuannya itu Astonis Pak. Kenapa bisa dipaketkan? Ya, kenapa banyak sekali produk Pak? Kita jelaskan. Ya, lebih baik saya jelaskan mulai sekarang supaya tidak kita salah menggunakan produk kami. Pak ya. Kemudian Astonis ini tujuannya dicampur dengan Explore tadi itu berbeda. Ya. Kalau tadi Explore tujuannya untuk mengeluarkan buahnya, Pak ya. Astonis untuk memberatkan. Ya. Ya. Kalau biasanya pupuk itu untuk memberatkan apa Pak biasanya yang paling dibutuhkan? Ya. Ya. Nah, itu ada semua di dalam sini Pak. Boron dibutuhkan tidak Pak? Boron dibutuhkan tidak Pak? Kalau pada saat mau keluar buah? Jarang orang pakai. Kalau itu ada semua di sini. Ini sudah komplit. Ya. Jadi pada saat untuk memberatkan kita pakai yang namanya Astonis. Jadi tadi tujuannya untuk keluar buah ini untuk memberatkan Pak kita punya gabah. Seperti itu. Bukan cuma di tanaman padi saja, semua jenis tanaman kita pakai. Kalau di tanaman lain, ketika tanaman lain contohnya tomat, pada saat keluar bunga sering rontok atau sering rontok buahnya, kita pakai Astonis karena boronnya tinggi dia. Seperti itu. Dia mempertahankan bunga dengan buah supaya tidak mudah rontok. Seperti itu Pak. Iya. Konsentrasinya atau dosisnya 15 ml sampai 20 ml. Iya, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan Pak? Kalau ada yang mau ditanyakan Pak, silakan bertanya. Mungkin sudah capek mic-nya ini, mau diganti kayaknya mic-nya Pak. Ya, kayaknya haus juga mic-nya. Jadi kalau misalkan ada mau ditanya, bisa saya bantu nanti di bawah. Saya silakan kembali sama Pak Ilham. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Silakan. Ya. Ada produk ini yang bisa gunakan semua tanaman macam sayur-sayuran, cabai, tomat, Betul sekali. Bagus pertanyaannya, Pak ya. Ada tidak produk yang bisa dipakai semua jenis tanaman? Di hadapannya bapak-bapak ini bisa semua dipakai di situ, Pak ya. Kecuali tadi yang ini. Ini racun rumput Pak ya. Itu untuk bibitnya, itu tidak bisa. Selain dari itu, mau fungisidanya, racun hamanya itu bisa. Iya. Itu. Jadi kadang-kala juga saya lihat petani atau bapak dan ibu ketika mau pergi beli produk atau beli racun hama, dia lihat dulu semua. Oh, dikasih keliling seperti ini. Wah, ini cuma tanaman cabai nih, tidak ada padinya. Anda beli, cari lagi, cari tanaman padinya. Kenapa seperti itu Pak? Apakah tidak mau salah menggunakan atau seperti apa? Ya, kemungkinan seperti itu Pak ya. Ya, jadi saya jelaskan. Itu kan ada di situ tertulis bahwa pestisida ini hanya bisa digunakan di bawang merah, Pak ya. Kenapa paling banyak di bawang merah, paling banyak di cabai, paling banyak di tomat termasuk kakao? Karena itu prosesnya pada saat kita ke pemerintah itu cepat keluarnya. Pajak itu yang paling murah. Nah, sedangkan tanaman padi, kalau misalkan hari ini saya keluarkan produk ini, saya sudah mau bungkus seperti ini Pak ya, kemas, tetapi dari pajaknya belum ada, belum izinnya belum ada. Nah, sedangkan saya sudah mau keluarkan tanaman padi, saya mau kasih masuk di sini, itu tidak cukup kalau 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu bisa 5 tahun. Untuk siasati itu Pak, kita pakai yang cepat, kakao, tomat, cabai. Itu sistem pajak.
Jadi kalau misalkan mau gunakan produk tidak usah lihat dulu, oh ini pakai ini tidak, ya tidak bisa ini, bukan ada tomat. Iya, seperti itu Pak. Jadi ulat itu atau hama hampir sama yang ada di tanaman padi, sama dengan di tomat. Cuma namanya yang beda. Pak, seperti itu. Cuma nama yang beda. Kalau hamanya sama, nama hamanya saja yang beda. Iya. Kalau misalkan kalau di tanaman padi kan dia kalau bahasa Latinnya pakai orisai, jadi harus ada orisainya di belakang, seperti itu. Cuma nama saja Pak. Jadi semua pestisida yang ada di depannya bapak-bapak bisa digunakan di tanaman lain selain di tanaman padi, seperti itu. Bukan cuma tanaman padi saja, semua. Seperti itu. Jelas Pak? Ya. Jadi Pak Ilham silakan. Haus mic-nya Pak. Oke. Terima kasih Pak Mirsa telah memberikan penjelasan di obat-obat kita semua.